Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan ini channel Belajar Berbagi Ilmu akan membahas adab berbicara dalam Islam. Adab-adab ini disadur melalui buku ringkasan kitab adab yang ditulis oleh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Sahabat belajar semuanya, dalam agama Islam, segala perbuatan sudah diatur dengan baik dan jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, termasuk memerhatikan adab ketika berbicara. Sebab memiliki adab yang baik merupakan salah satu ciri seorang muslim beriman yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku Pendidikan Adab dan Karakter terbitan Guepedia, adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hasil dari wahyu dan didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, di mana itu terjadi di tengah-tengah interaksi beliau dengan manusia dan alam semesta. Tentunya memiliki adab punya tujuan khusus. Adab yang baik adalah untuk membentuk dan menghasilkan pribadi-pribadi yang beradab, baik itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun terhadap sesama makhluk sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran serta hadis. Berikut ini akan disampaikan beberapa adab berbicara yang harus diperhatikan oleh umat Islam, agar dalam berkata-kata kita dapat berpikir terlebih dahulu sebelum kata yang dikeluarkan menyakiti hati orang lain. Adapun adab berbicara dalam Islam adalah: yang pertama, senantiasa menjaga lisan. Poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim adalah menjaga lisannya dengan penuh perhatian. Ia harus mampu menjauhkan lisannya dari perkataan yang batil, dusta, ghibah, namimah, perkataan kotor, dan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan hal itu dengan sabdanya sebagai berikut: sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak pikirkan dahulu, dia akan menggelincirkan ke dalam neraka lebih jauh dari apa-apa di antara timur. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian yang kedua adalah berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam ini merupakan salah satu adab berbicara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya umat Islam diperintahkan untuk memerhatikan segala ucapannya, seperti berpikir dahulu sebelum berbicara. Intinya, apabila bermanfaat bagi orang lain, katakanlah. Tapi jika apa yang akan diucapkan itu tidak bertujuan dan akan merugikan orang lain, lebih baik diam. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian adab yang ketiga dalam berbicara adalah
sedikit berbicara dalam setiap perkataan. Ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk sedikit berbicara kecuali dibutuhkan dan ditanya. Sebab terlalu banyak berbicara merupakan salah satu penyebab jatuhnya seseorang ke dalam dosa. Oleh karena itu Islam menganjurkan umat Islam untuk sedikit berbicara, apalagi untuk hal-hal yang lebih banyak mudaratnya. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian dari durhaka kepada orang tua, mengharamkan bakhil dan rakus, mema'rufkan katanya dan katanya atau isu, banyak bertanya dan menghamburkan harta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ad-Darimi. Adab berbicara selanjutnya adalah menjauhkan terhadap perkataan dusta. Sahabat mengetahui bahwa dusta adalah memberitahukan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Tentunya hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dusta akan membawa seseorang ke dalam dosa dan neraka seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seorang laki-laki yang berkata jujur hingga di sisi Allah menjadi orang yang siddiq. Dan sesungguhnya dusta itu membawa seseorang kepada dosa dan dosa itu membawa kepada neraka. Dan seseorang laki-laki yang berdusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Yang kelima, adab dalam berbicara adalah dilarang berkata kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Muslim berkata yang tidak baik, seperti mengutuk, perkataan kotor, dan ucapan batil lainnya. Seorang Muslim harus senantiasa berbicara dengan tata cara yang baik, lemah lembut, dan penuh dengan kesopanan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin yang sempurna yang suka mencaci, mengutuk, berbuat dan berkata kotor. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan At-Tirmizi. Dan adab selanjutnya yang keenam adalah jangan senang berdebat meski benar. Kecenderungan orang yang suka berdebat adalah mengomentari setiap perkataan orang lain dari sisi lemah atau salahnya. Komentar tersebut hanya biasanya berupa celaan dan kritikan yang dapat mengundang pertikaian. Seseorang yang senang berdebat akan terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Karenanya, seorang muslim sebaiknya menghindari banyak berdebat dengan orang lain walaupun ia benar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dan aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bercanda. Dan aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Adab yang ketujuh adalah larangan membuat pendengar tertawa dengan sesuatu yang dusta. Banyak orang yang dengan sengaja berbohong dan mengada-ada agar pendengarnya tertawa. Jelas ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa celakalah bagi seseorang yang berbicara untuk membuat sekelompok orang tertawa dengan suatu kebohongan. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi seseorang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat sekelompok orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizi.
Baik, demikianlah sahabat 7 adab dalam berbicara yang dianjurkan oleh Islam. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar mengendalikan diri kita untuk mampu berbicara sesuai dengan adabnya, sehingga bisa meminimalkan bahkan menghindari diri kita dari adab-adab yang tidak dianjurkan oleh Islam atau dari ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk yang menyampaikan menjadi pengingat kita setiap saat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.